Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan soket dasar yang merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu OOP di Visual Studio. Nah, di sini Sa Aditya akan menjelaskan poin pertama, yaitu alamat soket. Alamat soket menggunakan IP versi 4. Nah, di mana IP versi 4 ini menggunakan 32 bit. Nah, untuk mengidentifikasi host yang berkomunikasi, klien harus menentukan alamat IP dari host yang menjalankan program server saat memulai komunikasi. Infrastruktur jaringan menggunakan 32 bit, alamat tujuan untuk mengarahkan informasi klien ke mesin yang tepat. Alamat dapat ditentukan dalam C# dengan nilai integer 32 bitnya atau dengan menggunakan string yang berisi representasi titik dari alamat numerik, misalnya 169.1.1.1. Nah, di sini tentunya jika kita ingin mengirimkan informasi agar tidak salah mengirimnya itu, kita harus menggunakan tentu saja alamat IP. Jadi kita minta ke server, kita minta di server suatu informasi atau data, kemudian dikirim ke kita itu menggunakan alamat IP, menggunakan jaringan. Nah, tentu saja alamat IP ini yang akan kita implementasikan dalam program menggunakan bahasa C#. Nah, di sini dibilang integer 32 bit. Nah, di sini kita menggunakan tipe data integer atau menggunakan string. Tetapi stringnya itu di-convert dia karena pada defaultnya itu integer kan. Dia di-convert ke string, misalnya host titik to string, misalnya to string artinya di-convert dia seperti itu. Jadi di sini ada contoh program. Contoh program di dalam buku ini ada contoh program. Nah, seperti biasa, pertama kita library-nya itu apa? Using system.net, using system.net .socket. Nah, di sini ada kelas IP address example, dibuka, static void print host info, try. Nah, di sini print host info ini untuk mencari informasi host, alamat, alias untuk argumentasi nama host. Nah, jadi di sini ada baris ke 11 sampai 12. Nah, ini digunakan untuk panggilan DNS resolve. Dengan argumen nama host, jika berhasil, maka host info akan mereferensikan IP host entry instance kelas yang berisi informasi untuk host yang ditentukan. Jika pencarian gagal, eksekusi kode akan turun ke penangkapan blokir. Atau ini kayak else itu apa gitu. Nah, terus di baris ke-14-15 ini akan menampilkan nama kanonis. Nah, DNS memungkinkan nama host memiliki satu nama atau sebenarnya dan tidak ada alias atau lebih. Namun kanonik dihuni di hostname milik dari IP host entry. Jadi di sini untuk menampilkan hostname-nya. Seperti itu. Di baris ke-17 sampai 22 ini untuk menampilkan daftar dari alamat IP. Nah, daftar alamat IP-nya misalnya ulangi melalui semua alamat IP yang ada di file address list property yang merupakan larik dari alamat IP contoh kelas. Nah, jadi akan menampilkan alamat-alamat IP-nya, daftar-daftarnya. Kemudian di sini ada daftar nama host alias di alamat di baris ke-24 sampai 29. 24 sampai 29. Nah, ini untuk menampilkan display console write seperti biasa alias ditampilkan aliasnya itu apa? For each string alias in host info titik alias. Buka console write alias plus song. Console titik write line. Garis baru catch console write line mutable rows host plus m. Jadi di sini di halaman 37 di baris masuk di baris ke-37 di sini untuk mencetak informasi tentang host lokal. Jadi di sini
try, dia mencoba untuk menampilkan nama, maksudnya informasi dari host lokal 37 sampai 41. Dan pada 43 ini untuk memanggil localhost, yang akan maksudnya akan menampilkan informasi dari localhost itu dipanggil di sini. Nah, terus untuk halaman 44 sampai bawah, sampai sini ke bawah 52, ini merupakan tunggu, jangan dulu ke situ, kita akan ke sini dulu, mencontoh halaman ke 44 sampai 46. Ini untuk menangkap semua pengecualian yang mendapatkan nama host lokal. Nah, di sini kayak else-nya begitu. Nah, di sini untuk pengecualiannya, untuk semuanya, untuk argumen, perintah panggilan untuk setiap dari mereka. Nah, jadi itu tadi penerapan contoh IP address example. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa saja di sini yang hostname itu, yang kayak ini contohnya tuh. Host lokal, traktor, kanonisnya traktor.farm.com, alamat IP-nya 169.1.1.2, aliasnya www.mkpm.com. Nah, ini hasilnya itu, hasil. Dia nanti akan hasilnya jadi kayak begini, dia tampilkan. Untuk alamat IP kelas berisi alamat antarmuka interface pada jaringan IP. Nah, di sini pembuatan yang dipilih publik alamat IP panjang alamatnya. Di sini ada misalnya public. Nah, public IP address, long address. Mengembalikan sebuah alamat IP misalnya dengan nilai yang diberikan panjang argumen. Nah, misalnya ada metode sini, ada beberapa metode yang bisa dipilih. Sini bisa menggunakan public override pool sama dengan object compare. Bandingkan dua alamat IP contoh dan kembali benar jika mereka berisi alamat IP yang sama. Public static pendek, dia hanya pendek saja. Public static integer. Long, public static long, short, integer lagi. Nah, itu beberapa metode yang digunakan. Nah, kalau di sini IP entry host adalah container yang dikendalikan oleh DNS metode kelas getHostByName, yang menyelesaikan kelas berisi informasi domain nama sistem ya tentang sebuah host, termasuk nama host, larik, dan nama host alias. Nah, di sini ada program kedua. Nah, ini untuk menggunakan poin kedua. Ini client TCP, biasa dengar TCP IP, TCP socket. Nah, di sini kerangka NetFramework menyediakan dua kelas khusus untuk TCP client dan TCP listener. Kelas ini memberikan abstraksi tingkat yang lebih tinggi dari stop contact class, tapi seperti yang akan kita lihat, ada beberapa contoh ketika fungsionalitas lanjutan hanya tersedia melalui pengguna langsung dari stop contact class. Sebuah contoh dari salah satu kelas ini mewakili salah satu ujung koneksi TCP. Sebuah koneksi TCP adalah saluran dua arah, abstrak yang ujungnya masing-masing diidentifikasikan oleh alamat IP dan nomor port. Seperti yang akan kita lihat pada NetFramework menggunakan endpoint class dan subkelasnya IP endpoint untuk mengabstraksikan konsep ini. Sebelum digunakan untuk komunikasi, koneksi TCP harus melalui fase penyiapan yang dimulai dengan TCP client mengirimkan pemerintah kepada koneksi ke TCP server. Contoh dari TCP listener mendengarkan perintah koneksi TCP dan membuat soket baru. Seperti itu. Di sini ada aplikasi TCP pertama bernama TCP
Echo Client. Nah, adalah klien yang berkomunikasi dengan server Gemma yang menggunakan TCP. Nah, TCP. Server Gamma hanya mengulangi apapun yang diterima yang kembali ke klien. String yang akan di-echo disediakan sebagai argumen balas perintah tekan. Banyak sistem menyertakan server Gamma debugging untuk pengujian. Untuk menguji apakah server echo standar sedang berjalan, coba ke port 7 defaultnya. Kemudian di server misalnya di baris perintah server tenant.example.com 7 atau digunakan aplikasi telnet pilihan Anda. Jika tidak, Anda dapat menjalankan klien ini terhadap TCP echo server di bagian selanjutnya. Nah, di sini kodenya seperti biasa, ada library-nya. Cuma di sini ditambahkan teks sama IO, buka kelas echo client, static if jika. Di sini ada percobaan. Nah, pertama, di baris ke 9 sampai 22. 9 sampai 22. Itu untuk 15 sampai 16. Ini untuk mengconvert atau mengubah string. Nah, mengubah input ke string. Nah, soket TCP mengirim dan menerima urutan bit. Metode statis mengkode ASCII titik get bit mengembalikan representasi array bit dan argumen string menggunakan kumpulan karakter ASCII. .NET Framework juga menyediakan kelas pengkodean untuk Unicode serta kumpulan karakter lainnya. Di baris ke-19, di sini untuk tentukan port servernya. Port server Gemanya itu apa? Nah, pada 25 sampai 28, ini merupakan pembuatan soket TCP IP-nya. Klien sama dengan new TCP client server port. Nah, di sini sudah ada server portnya. Biasa port kan biasa kita gunakan port 444 atau 306. Seperti itu. NetStream. Nah, pada baris ke-30 itu dapatkan aliran soket. Nah, ini NetStream sama dengan client titik getStream. Itu mendapatkan aliran soketnya. Terkait dengan masing-masing terhubung TCP client, contoh soket adalah A, network stream yang merupakan subkelas dari aliran. Kelas aliran menyediakan abstraksi untuk tampilan generate dan urutan bit. Kami mengirim data melalui soket dengan menulis bit ke network stream seperti yang kami lakukan untuk aliran lainnya. Dan kami menerima dengan membaca bit dari network stream. Nah, alamat di baris ke-32 sampai 33 sini untuk mengirim string ke server echo. Kirim stream write by buffer no bit buffer dot length. Nah, di sini untuk menampilkan ini 35. Ini dia ditampilkan. Di 40 sampai 48 ini ada perulangan while dan ada percobaan di dalam perulangan sampai 48. Ini merupakan terima balasan dari server Gemma. Jadi dia menerima balasan seperti itu. Dan untuk memperpendek atau mengefisienkan codingnya, maka digunakan pengulangan while dan percobaan seperti itu. Nah, di sini pada 50 sampai 51 itu untuk cetak string bergemanya. Di sini dicetak stringnya dicetak. Terus 53 sampai 54 untuk penanganan kesalahan jika ada kesalahan. 53 sampai 54 ada penanganan catch expectation buka kurung berawal console titik write line message message. Nah, untuk ke 55 sampai 58 itu tutup aliran dan soket. Itu akhirnya blok dari coba tangkap akan selalu dieksekusi apakah kesalahan terjadi dan tertangkap atau klien telah berhasil menyelesaikan menerima semua data bergema. File akhirnya blok dijalankan dan menutup network stream dan TCP kliennya. Itu.
Nah, di sini ada lagi coding satu yang ingin saya jelaskan, yaitu ini server TCP. Di sini server TCP. Ini codingnya. Server TCP mana ya? Nah, ini server TCP menghubungkan server. Tugas server adalah menyiapkan titik akhir bagian klien untuk terhubung dan secara pasif menunggu koneksi. Server TCP pada umumnya melalui dua langkah. Yang pertama, menentukan alamat dan port lokal dan memanggil begin metode. Soket ini mendengarkan koneksi masuk pada port yang ditentukan. Terus yang kedua, berulang kali, memanggil yang berulang kali, repeatedly. Dia berulang kali panggil TCP client. Setelahnya beberapa koneksi klien untuk masuk berikutnya. Setelah membuat koneksi klien baru, sebuah instance dari TCP untuk koneksi baru dibuat dan dikembalikan oleh escape TCP client. Berkomunikasi dengan klien menggunakan read and write metode TCP client. Close the new client socket connection and stream using the close. Nah, kalau untuk close-nya ini untuk memanggil tadi persetujuan, untuk memanggil persetujuan. Ini komunikasi menggunakan read, write, dan metode lainnya. Terus ini ada close-nya. Nah, di sini ada program TCP Echo Server untuk mengimplementasikan layanan Gamma yang digunakan oleh program klien. Servernya sangat sederhana. Ini berjalan selamanya. Berulang kali menerima koneksi, menerima dan menggunakan bitnya sampai koneksi ditutup oleh klien dan kemudian menutup soket klien. Makanya dia ada tadi repeatedly. Nah, di sini seperti biasa library-nya class private is. Nah, baris ke-10 sampai 15 ini merupakan penyiapan soket server. Nah, di baris ke-29 sampai 53 9 atau 17 dari 17 sampai 24 itu pembuatan soket server. Nah, ini pembuatan soket server. Nah, di sini ada listener sama dengan new TCP listener IP address.any server port listening start. Nah, start maka akan tampil port lain c8.error code plus tik 2 plus set message. Kemudian environment exit. Dan di sini yang ketiga pengulangan. Yang ketiga dari baris ke-29 akan menggunakan pengulangan for sampai 53 ini merupakan pengulangan, di mana di sini apabila ada pengulangan secara berulang-ulang untuk selamanya. Ya, di sini kayak seperti ini tadi. Server sangat sederhana. Ini berjalan selamanya. Ini coding ini berjalan selamanya. Berulang kali menerima koneksi, menerima dan menggemakan bit sampai koneksi ditutup oleh klien. Dan kemudian menutup soket klien. Ini semua coding ini. For to client 0, stringness 0, try client listener connection. Pengulangan semua ini dibaca berulang-ulang sampai close client. Seperti itu. Dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Fajar. Berikut videonya. Ya, perkenalkan nama saya Imam Wahyudi, stambuk F551-19062. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang soket. Kelas soket adalah pembungkus di sekitar API soket WinSock menggunakan soket melibatkan langkah-langkah berikut. Buat instance soket dengan konstruktur soket. Jika soket adalah server, panggil bin untuk menetapkan titik akhir lokal. Jika soket adalah klien, panggil connect untuk menyambung ke titik akhir jarak jauh. Jika soket adalah server, panggil listen untuk mulai mendengarkan koneksi dan panggil terima dan untuk mengambil koneksi masuk.
Gunakan metode kirim dan terima untuk mentransfer data melalui TCP atau send to, dan receive from untuk UDP. Panggil shutdown untuk menonaktifkan soket, panggil tutup untuk menutup soket. Konstruktor public socket, address family socket type, protocol type. Membuat instance baru dari kelas socket, setiap argumen ditentukan oleh kelas enumerasinya sendiri. Address family, socket type, dan protocol type. Untuk keperluan buku ini, address family diatur ke internetwork, socket type diatur ke aliran untuk semantik TCP atau diagram untuk semantik UDP, dan protocol type diatur ke TCP untuk TCP dan UDP untuk UDP. Properti yang dipilih: baul publik, mendapatkan nilai yang menunjukkan apakah soket terhubung ke sumber daya jarak jauh pada operasi 1/0 terbaru. Baru public endpoint, local endpoint, mendapatkan titik akhir lokal yang terikat soket untuk komunikasi. Yang terakhir, public endpoint, remote endpoint, mendapatkan titik akhir jarak jauh yang digunakan soket untuk komunikasi. Ya, soket flex. Pencerahan soket flex memberikan nilai yang valid untuk bendera soket, tingkat lanjut, dan merupakan input opsional untuk metode transfer data soket. Jika Anda perlu menggunakan metode soket yang membutuhkan argumen tanda soket tetapi tidak memerlukan pengaturan tanda apapun, gunakan soket flex none. Lihat bagian 2.5.5 untuk informasi lebih lanjut tentang bendera soket. Yang pertama, penyiapan aplikasi dan penguraian parameter atau application setup and parameter parsing length 12-19. UDP socket creation length 21-23. Konstruksi socket mengambil 3 argumen. Yang pertama, the address family, setel ke address family internetwork untuk IP. Yang kedua the socket type, menunjukkan semantic stream atau datagram dan diatur ke socket type diagram untuk UDP. Yang terakhir, ke protocol type, yaitu setel ke protocol type titik UDP. Dan ketiga, dia set the socket timeout lines 25-27. Batas waktu untuk soket datagram mengontrol jumlah waktu maksimum dalam 7 detik yang akan diblokir oleh panggilan ke receive. Level opsi soket adalah socket option level titik socket, metode set socket option dengan argumen socket option name receive timeout digunakan untuk menyetel batas waktu penerimaan. Argumen ketiga adalah durasi waktu tunggu yang kami setel menjadi 3 detik, 3000 milidetik. Perhatikan bahwa batas waktu tidak tepat panggilan mungkin memblokir lebih dari waktu yang ditentukan atau tapi tidak kurang. Yang keempat, create the destination address structure. Struktur data argumen tujuan adalah turunan dari kelas endpoint. Dalam kasus ini kami membuat turunan dari subkelas independent point yang berisi metode yang akan menyelesaikan alamat IP kami untuk kami, dan kemudian mentransmisikannya ke kelas endpoint untuk menyelesaikan nama host yang dimasukkan. Pertama-tama kita memanggil DNS resolve. Kami kemudian menggunakan contoh IP address pertama yang dikembalikan oleh panggilan itu sebagai input ke konstruktor endpoint bersama dengan nomor port dari baris perintah. Yang kelima, create datagram to send dari baris 33 sampai 34. Ubah argumen menjadi array byte. Itu create datagram to receive line baris ke 35. Untuk membuat datagram untuk menerima, kita hanya perlu menentukan byte array untuk menampung data datagram. Dalam hal ini kita mengetahui ukuran persis dari paket yang kita harapkan, yang ukurannya sama dengan paket yang kita kirim. Baru send the datagram. Kelas soket menggunakan metode khusus UDP untuk mengirim dan menerima yang disebut send to dan receive from. Karena datagram mungkin hilang, kita harus bersiap untuk mengirimkan kembali datagram tersebut. Kami mengulang pengiriman dan mencoba menerima balasan Gema hingga 5 kali.
send the datagram dari baris 41. Kelas soket menggunakan metode send to untuk mentransmisikan datagram ke alamat dan port yang ditentukan di endpoint yang ditentukan. Yang terakhir dia dan handle datagram reception dari baris 45 sampai 56. Baru print reception results. Jika kami menerima datagram accept response adalah true dan kami dapat mencetak datagram. Dengan yang terakhir close the socket baris 65. Socket flags atau biasa disebut enumerasi socket flags menyediakan beberapa cara tambahan untuk mengubah perilaku default dari setiap panggilan send to, dan receive. Receive form untuk menggunakan bendera soket, enumerasi bendera yang sesuai hanya diteruskan sebagai argumen ke metode kirim atau terima. Meskipun di luar cakupan buku ini, untuk menjelaskan semua file soket yang tersedia, lihat halaman 47 untuk daftarnya. Kami menyajikan contoh kode sederhana di sini untuk soket flash pick. Pick memungkinkan Anda melihat konten receive form berikutnya tanpa benar-benar menekan hasil dari buffer setiap jaringan. Artinya, Anda dapat membuat salinan dari konten bacaan berikutnya, tetapi bacaan berikutnya akan dikembalikan. Byte yang sama lagi, tiga secara teori ini dapat digunakan untuk memeriksa isi bacaan berikutnya dan minta aplikasi membuat keputusan tentang apa yang harus dilakukan berdasarkan pengetahuan sebelumnya. Dalam praktiknya, ini sangat tidak efisien dan memang tidak selalu dapat diandalkan. Dan hampir selalu lebih baik untuk membaca isinya terlebih dahulu dan memutuskan apa yang akan dilakukan dengannya setelahnya. Namun, kami telah menyertakan potongan kode di sini untuk menggambarkan pengguna socket flags. Ini adalah contoh-contoh penggunaan kode untuk socket flags. Oke, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya telah merangkum beberapa poin penting yang ada dari PPT dan juga beberapa sumber seperti Google. Sini saya akan menjelaskan tentang network stream. Network stream adalah subkelas stream dan menyediakan aliran data yang mendasari untuk input atau output jaringan. Metode yang dipilih: kekosongan virtual publik menutup, metode close menutup network stream dan menutup soket yang mendasarinya jika memilikinya. Public integer abstrak baca. Metode read membaca data dari aliran jaringan ke dalam argumen buffer byte. Offset dalam buffer dan jumlah byte untuk dibaca juga ditentukan. Read mengembalikan jumlah byte yang dibaca, melempar argumen null exception, argumen exception dengan input output exception. Kekosongan abstrak publik tulis. Metode write mengirimkan isi argumen buffer byte yang disediakan ke jaringan. Offset dalam buffer byte dan jumlah byte untuk ditulis juga disediakan sebagai argumen. Melempar argumen null exception, argumen exception dengan input output exception. Properti yang dipilih: Boolean virtual public data available get. Mengembalikan nilai benar jika data tersedia untuk dibaca di aliran, salah jika tidak ada data yang tersedia untuk dibaca. Kemudian socket UDP, User Datagram Protocol, menyediakan layanan ujung ke ujung yang berbeda dari TCP, Transmisi Control Protocol. Faktanya, UDP hanya melakukan dua fungsi: satu, menambahkan lapisan penyelamatan port lain ke Internet Protocol, dan yang kedua, mendeteksi kerusakan data yang mungkin terjadi saat transit dan membuang pesan yang rusak. Karena kesederhanaan ini, soket UDP memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dari soket TCP yang telah kita lihat sebelumnya. Misalnya, soket UDP tidak harus dihubungkan sebelum digunakan. Perbedaan lain antara soket UDP dan soket TCP adalah cara mereka menangani batas pesan. Soket UDP mempertahankannya. Hal ini membuat penerimaan pesan aplikasi lebih sederhana. Dalam beberapa hal dibandingkan soket TCP, perbedaan terakhir adalah bahwa layanan transportasi ujung ke ujung UDP memberikan upaya terbaiknya. Tidak ada jaminan bahwa pesan yang dikirim melalui soket UDP akan sampai pada tujuan, dan pesan dapat dikirimkan dalam urutan yang berbeda dari yang semula dikirim
seperti surat yang dikirim melalui pos. Oleh karena itu, program yang menggunakan soket UDP harus siap menghadapi kerugian dan penataan ulang. Kemudian klien UDP. Klien UDP mulai dengan mengirimkan datagram ke server yang secara pasif menunggu untuk dihubungi. Klien UDP biasa melalui 3 langkah, yaitu 1. Buat instance UDP silent secara opsional dengan menentukan alamat dan port lokal. 2. Berkomunikasi dengan mengirimkan dan menerima datagram array BAT menggunakan send dan receive metode UDP silent. Ketiga, setelah selesai, batalkan alokasi soket menggunakan metode close dari UDP silent. Tidak seperti TCP silent, UDP silent tidak harus dibangun atau dihubungkan dengan alamat tujuan tertentu. Ini menggambarkan salah satu perbedaan utama antara TCP dan UDP. Soket TCP diperlukan untuk membuat koneksi dengan soket TCP lain pada host dan port yang ditentukan sebelum data apapun dapat dipertukarkan. Dan setelah itu, hanya berkomunikasi dengan soket itu sampai ditutup. Soket UDP di sisi lain tidak diperlukan untuk membuat koneksi sebelum komunikasi. Dan setiap datagram dapat dikirim dan diterima dari tujuan yang berbeda. Metode connect dari UDP silent memungkinkan spesifikasi alamat dan port jarak jauh, tetapi penggunaannya bersifat opsional, berbeda dengan versi TCP connect klien Gemma UDP. UDP echo silent.cs mengirimkan datagram yang berisi string untuk di-echo dan mencetak apapun yang diterimanya kembali dari server. Server Gemma UDP hanya mengulanginya setiap datagram yang diterimanya kembali ke klien. Tentu saja, klien UDP hanya berkomunikasi dengan server UDP. Banyak sistem menyertakan server Gemma UDP untuk keperluan debugging atau pengujian atau kita dapat menyalakan contoh server Gemma UDP dari bagian berikutnya. Ini contoh codingan dari UDP echo silent.cs menggunakan sistem string integer 32. Kemudian untuk pengkodian ini sistem teks menggunakan sistem net dan menggunakan net socket. Ya, kemudian seperti ini. Di sini ada penjelasannya di bawah. Saat penyiapan aplikasi penguraian parameter baris 9 sampai 19. Kemudian ubah argumen menjadi byte dari baris 17 ke 19. Seperti itu. Dari baris ke 9 dari 19 kita lihat saja dari sini. If argumen length kurang dari 2, maka argumen length lebih dari 3. Kemudian akan tampilkan uji. Kemudian melempar sistem argumen expression baru ke parameter server word port. Kemudian di sini dilanjutkan kemudian server string argumen, di mana server atau nama alamat IP. Seperti itu. Kemudian lanjut di penjelasan di bawahnya. Pembuatan soket UDP baris 22 sampai 21 sampai 22. Instant UDP silent ini dapat mengirimkan datagram ke soket UDP manapun. Host dan port tujuan dapat disetel di konstruktor dalam panggilan connect atau langsung di panggilan send. Dalam hal ini kita mengaturnya dalam panggilan send. Jika kita menentukan nama host, itu akan diubah menjadi alamat internet protokol untuk kita. Kirim datagram dan terima responnya baris ke-24 sampai 42. Kirim datagram baris 25 sampai 26. Panggilan send mengambil array byte dalam datagram dan jumlah byte untuk dikirim sebagai argumen. Send juga dapat mengambil argumen opsional yang menetapkan alamat dan port tujuan, baik sebagai nama host string, internet protokol, atau port integer, atau sebagai instance IP endpoint. Jika argumen tujuan dihilangkan, maka mereka harus ditentukan baik dalam konstruktor UDP silent atau panggilan connect. Jika Anda tidak menyertakan argumen tujuan dalam konstruktor atau connect, kita bisa melakukan panggilan berikutnya ke send dengan tujuan berbeda. Namun jika kita menentukan argumen tujuan dalam konstruktor atau connect, kita tidak dapat mengganti tujuan di send dan mencoba melakukannya akan menghasilkan invalid operation exception. Kemudian buat titik akhir internet protokol jarak jauh untuk menerima baris 30 sampai 32. Kelas IP endpoint menentukan kombinasi alamat dan port. Instance IP endpoint ini akan diturunkan sebagai referensi ke metode receive yang akan mengisinya dengan alamat internet protokol dan informasi port pengirim jarak jauh. Tangani penerimaan datagram baris 34 sampai 35. Terima blok hingga menerima datagram saat kembali file remote IP end
titik misalnya akan berisi alamat dan informasi port untuk host jarak jauh yang mengirim paket yang baru saja diterima. Yang kemudian nomor 4 hasil penerimaan cetak pada baris 37 sampai 39, kemudian tutup soket baris ke-40 seperti itu. Kemudian di bawahnya server UDP. Seperti server TCP, server UDP adalah menyiapkan titik akhir komunikasi dan secara pasif menunggu klien untuk memulai komunikasi. Namun karena UDP tidak memiliki koneksi, komunikasi UDP dimulai oleh datagram dari klien tanpa melalui pengaturan koneksi seperti pada TCP. Ini berarti menerima datagram sebagai server tidak berbeda dengan menerima datagram sebagai klien. Akibatnya, sebagai ganti kelas terpisah untuk klien dan server UDP, kelas UDP silent digunakan untuk mengimplementasikan server serta klien. Server UDP biasanya melalui 4 langkah. Yang pertama, buat instansi UDP klien dengan menentukan port lokal. Server sekarang siap menerima datagram dari klien manapun. 2. Terima paket menggunakan metode receive dari UDP silent. Metode receive mengambil referensi ke instance IP endpoint sebagai argumen dan saat pemanggilan mengembalikan IP endpoint berisi alamat klien sehingga kita tahu kemana harus mengirim balasan. Yang ketiga, berkomunikasi dengan mengirim dan menerima paket datagram menggunakan send dan receive. Metode UDP client, UDP silent. 4. Setelah selesai, batalkan alokasi soket menggunakan metode close dari UDP silent. Contoh program kita berikutnya UDP echo server.cs mengimplementasikan versi UDP dari server Gemma. Server sangat sederhana, loop selamanya. Menerima datagram dan kemudian mengirim datagram yang sama kembali ke klien seperti ini. UDP echo server.cs menggunakan sistem untuk konsol integer 32 argumen expression lingkungan hidup. Menggunakan sistem .NET dan menggunakan sistem .NET socket untuk UDP socket expression kelas UDP echo server. Kemudian di sini static main point seperti itu dan seterusnya seperti ini adalah contoh codingannya. Buat IP endpoint yang akan diteruskan sebagai referensi ke panggilan receive dan diisi info jarak jauh endpoint remote IP endpoint seperti itu. Kemudian sini ini penjelasannya, penjelasan yang telah saya buat. Penyiapan aplikasi dan penguraian parameter baris 8 sampai 14. UDP echo server mengambil satu parameter opsional port lokal dari soket server Gemma. Port default yang digunakan adalah 7. Yang kedua, buat intense UDP silent baris ke-6 sampai 16 sampai 22. Tidak seperti program UDP yang pertama, server UDP harus secara eksplisit mengatur port lokalnya ke nomor yang diketahui oleh klien. Jika tidak, klien tidak akan mengetahui port tujuan untuk datagram permintaan echo-nya. Versi konstruktor ini dapat menampilkan socket exception jika ada kesalahan saat mengakses socket atau argumen out of range expression jika port tidak berada dalam kisaran yang valid. Yang ketiga, buat contoh IP endpoint baris ke-24 sampai 26. Class IP endpoint menentukan kombinasi alamat dan port. Instance IP endpoint ini akan diteruskan sebagai referensi ke metode receive yang akan mengisinya dengan alamat IP dan informasi port pengirim jarak jauh. 4. Menangani datagram permintaan Gemma secara berulang baris ke-28 sampai 40. Server UDP menggunakan satu UDP silent dan karenanya satu soket yang mendasari untuk semua komunikasi, tidak seperti server TCP yang membuat soket baru dengan setiap accept TCP silent atau accept soket yang berhasil. Seperti itu. Kemudian lanjut ke class socket.NET. .NET Framework menyediakan kelas socket yang merupakan pembungkus di sekitar implementasi WinSock. Karena TCP silent, TCP listener, dan UDP silent semuanya menggunakan kelas socket untuk implementasi sendiri. Socket berisi semua fungsionalitas dari kelas tersebut. Ditambah banyak lagi, antarmuka socket adalah API umum yang sebenarnya mencakup lebih besar dari sekedar IP Internet Protocol, dan dengan demikian menyelesaikan semua fungsionalitas yang disediakan berada di luar cukupan buku ini. Di bagian ini kita memperkenalkan penggunaannya untuk TCP dan UDP dan membahas beberapa kasus umum di mana kita mungkin menggunakannya. Seperti itu.
Di sini klien TCP dengan soket. Untuk klien TCP untuk menggunakan kelas soket itu akan melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, panggil konstruktor soket. Konstruktor menunjukkan jenis alamat, jenis soket, dan jenis protokol. Yang kedua, panggil metode soket connect. Connect mengambil argumen IP endpoint yang mewakili server untuk disambungkan. Yang ketiga, mengirim dan menerima data menggunakan panggilan soket send dan receive. Kemudian yang keempat, tutup soket menggunakan metode socket close. Di sini kita menyajikan versi program TCP EcoSilent.cs yang menggunakan socket class, bukan kelas TCP silent seperti itu. System.text, system.io, kemudian system.net socket, kemudian system.net socket, .net. Seperti itu. Seperti ini yang dimulai dari penjelasannya sebentar di bawah. Seperti inilah contoh codingannya. Kemudian yang pertama tadi setup dan parameter passing baris 10 sampai 22 seperti yang tadi saya lihat kan. Di situ dibuat setup dan parameter parsing. Yang kedua, TCP konstruktor soket baris ke 25 sampai 27. Konstruktor soket mengambil 3 argumen, yaitu argumen yang pertama keluarga alamat setel ke address family internetwork untuk IP. Kemudian jenis soket menunjukkan semantic stream atau datagram dan diatur ke jenis soket stream untuk TCP atau soket type dan diagram untuk UDP. Jenis protokol setel ke protokol type TCP atau protokol type UDP. Yang ketiga, hubungkan ke server baris 29 sampai 35. Metode connect mengambil instant IP endpoint yang telah kita buat dari argumen ke program menggunakan IP address parse. Jika koneksi gagal, socket exception akan dilempar. Kemudian yang keempat, kirim string ke server echo baris ke 37 sampai 38. Kemudian yang di sini kelas socket memiliki beberapa metode send yang mengambil kombinasi parameter yang berbeda selalu termasuk array byte yang mengisi data yang akan dikirim. Di sini kita akan menggunakan versi yang mengambil satu buffer byte berisi data yang akan dikirim. Yang kedua, byte diimbangi ke buffer tempat data yang akan dikirim dan dimulai. Yang ketiga, jumlah total byte yang akan dikirim. Dan yang keempat, pengaturan sinyal soket apapun. Bendera soket berada di luar cakupan dan dalam hal ini di-setel ke soket flanks.none. Kemudian yang kelima, terima balasan dari server Gema baris 4 sampai 53. Karena kita mengetahui jumlah byte yang diharapkan dari server echo, kita dapat berulang kali menerima byte sampai kita menerima jumlah byte yang sama dengan yang kita kirim. Metode receive bisa dipanggil dalam beberapa bentuk. Di sini kita menggunakan salah satu yang mengambil 4 parameter. Yang pertama, buffer untuk menerima, kedua byte offset ke buffer di mana byte pertama yang diterima harus ditempatkan. Kemudian yang ketiga, jumlah maksimum byte yang akan ditempatkan di buffer. Dan yang keempat, parameter lampu soket logika loop dan data menerima identik dengan yang ada di contoh TCP silent sebelumnya. Kemudian yang keenam, cetak string bergema baris 55 sampai 56. Dan yang ketujuh, penanganan kesalahan dan penutupan soket pada baris ke 58 sampai ke 62. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya.